Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan segala kenikmatan, segala hidayah, sehingga dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri masjid, untuk melakukan aktivitas ibadah selama di bulan Ramadan saat ini. Siang harinya berpuasa, malam harinya sholat tarawih, qiyamul lail, i'tikaf dan lain sebagainya. Semoga itu semua bisa dicatat amal kebaikan yang nantinya pahalanya kita harapkan kelak di yaumil qiyamah. Salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir di sini bisa menjadi satu di antara ribuan, bahkan jutaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bisa mendapatkan syafaat kala di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu kita ingat ketika kita sudah masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya ini, kita ini, untuk melakukan i'tikaf di masjid. Seperti yang setelah kita lakukan, berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa diisi dengan salat-salat sunnah, bisa diisi dengan membaca Al-Quran, tilawatul Quran, atau kita isi dengan berzikir, mengingat-ingat Allah, menyebut nama Allah, bertasbih, bertahmid dan lain sebagainya. Waktu yang kita lalui selama kita di dalam masjid dengan diniatkan i'tikaf, pahalanya terus mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat Rasul, di riwayat Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan, itu adalah yang pertama Rasul lakukan syadda mi'zarahu, mengencangkan, kalau kita mungkin sarung namanya ya, atau kain yang di bawah sarung itu ya. Rasul ketika masuk 10 terakhir syadda mi'zarahu, mengencangkan kainnya, kain yang di bawah ataupun sarungnya. Ini kinayah ataupun menjelaskan bahwa Rasulullah semangat melebihi di 10 pertama ataupun 10 di pertengahan. Ibaratnya misalnya baca Al-Quran, biasanya 1 juz, ketika 10 terakhir bisa menjadi lebih, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya syadda mi'zaruhu. Kemudian wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya itu ya seperti kita lakukan dengan beriktikaf, membaca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir dan lain sebagainya. Terus wa ayqadha ahlahu,
Dan Rasul membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak kemudian bersemangat menikmati malamnya itu sendirian, tidak. Mengajak istrinya, anaknya, keluarganya. Mungkin kalau kita ngajak teman, ayo beriktikaf di masjid. Kurang lebih demikian makna luasnya. Paling tidak kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk kebaikan. Wa ayyqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya, mengajak untuk kemudian lebih melakukan aktivitas yang di situ ada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ulama sering kita ada bacaan itu, zahaba mu'azzamu, sudah lewat sebagian besar Ramadan, wa baqiya a'zamahu, dan tetap yang paling utama hari-hari di Ramadan ini kan yang paling akhir-akhir. Nah, karena di akhir itu nanti ada Lailatul Qadar. Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya oleh mungkin muridnya, ya, wahai Syekh, mana yang lebih utama 10 terakhir di bulan Ramadan dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Ini imam besar Syekh Imam Ibnu Taimiyah ditanya oleh muridnya, wahai Imam, mana yang lebih utama antara 10 terakhir di Ramadan, ya sekarang kita ini 10 terakhir, dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Ibnu Taimiyah kemudian menjawab, malamnya 10 pertama, malamnya 10 terakhir di bulan Ramadan lebih utama, lebih afdal daripada 10 pertama malamnya di bulan Dzulhijjah. Karena di malam 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin. Tetapi siangnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 siangnya 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena di antara siang 10 pertama di bulan Dzulhijjah ada namanya Yaumul Arafah, hari Arafah. Kalau umat jamaah haji itu kan kemudian wukuf di padang Arafah. Tapi yang tidak melakukan ibadah haji disunahkan berpuasa di Yaumul Arafah. Bahkan aktivitas wukuf di padang Arafah itu menjadi tolak ukur sahnya ibadah haji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Apakah tidak ada aktivitas yang lainnya? Pasti ada. Ada sa'i, ada lontar jumroh, ada tawaf dan lain sebagainya. Tapi Rasul menyampaikan al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Nah, karena mungkin saking luar biasanya besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tolak ukur ibadah haji itu adalah di padang Arafah. Nah, kemudian inilah yang menjadi motivasi buat kita di 10 malam terakhir di Ramadan ini. Rasul menyampaikan wa ahya lailahu, dan hidupkanlah malam-malamnya. Bisa diisi dengan sholat sunnah, baca Al-Quran, tilawatul Quran, mengkaji, kajian, dan seterusnya. InsyaAllah kita termasuk orang yang mendapatkan keanugerahan, yaitu Lailatul Qadar. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang doa. Kemudian kita sudah membahas tentang qiyamul lail, salat malam. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Tazkiyatun Nufus tulisan Imam Al-Ghazali, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sampai di bab Az-Zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha, zuhud terhadap dunia dan penjelasan tentang hinanya dunia itu.
dari sahabat Abul Abbas Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbiyan nas." Ya Rasul, tunjukkanlah kepadaku sebuah aktivitas, sebuah amalan yang ketika amalan itu nanti aku lakukan, maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ini kan yang kita inginkan. Kita kan yang kita inginkan sama Allah dicintai, sama manusia pun juga dicintai. Tidak hanya dicintai oleh Allah, tidak hanya dicintai oleh manusia saja, tapi kita inginkan dicintai oleh manusia dan lebih-lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun lalu kemudian menjawab, "Uzhud fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah terhadap urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhud fima indan nasi yuhibbukan nas. Dan zuhudlah di dalam urusan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Nah, kemudian apa itu pengertian zuhud? Pengertian zuhud itu kemudian ulama menjelaskan insyirafur raghbah 'an syai' ila ma huwa khairum minhu. Berpaling tentang dari apa yang kita cintai kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu urusan akhirat. Manusia kan pasti mencintai dunia, mencintai uang, mencintai harta, mencintai anak, istri, mencintai kekayaan, bahkan mencintai jabatan dan lain sebagainya. Ditinggalkan itu, tetapi untuk kembali yang lebih baik, yaitu urusan akhirat. Bukan berarti orang yang zuhud itu harus miskin, bukan berarti orang yang zuhud itu harus fakir, bukan berarti orang yang zuhud itu tidak menikah, bukan berarti orang yang zuhud urusan dunia itu kemudian tidak punya anak. Tidak. Orang bisa kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya, sahabat yang termasuk kaya ya, pedagang kaya raya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, kita tahu beliau mewakafkan sumur ya. Nah, itu berarti kan sahabat ini kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, salah satu contoh-contoh sahabat ini, tapi mereka orang yang paling zuhud di masanya. Buktinya Utsman bin Affan memberikan semua hartanya untuk jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf, pedagang yang sukses, memberikan sebagian besar hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berarti mereka tidak punya harta. Mereka punya, kaya, tapi mereka zuhud di dalam urusan dunia. Sama halnya dengan kita sekarang ini ya. Walaupun kita ini alhamdulillah sama Allah diberikan kelonggaran rezeki, bekerja alhamdulillah, dapat maisha, bisa menghidupi anak istri, kebutuhan kita tercukupi. Tapi kita perlu perhatikan bahwasanya tidak itu tujuan kita di dunia. Artinya jangan sampai kemudian ketika harta itu hilang kita sedih. Orang zuhud itu ciri-cirinya mudah, tidak senang ketika rezeki itu, sebab rezeki itu bertambah, tidak sedih ketika rezeki itu hilang. Harta ketika bertambah dia tidak merasa senang, biasa saja. Kalaupun hilang, berkurang, dia juga tidak terlalu dirisaukan dengan hilangnya atau berkurangnya uang yang atau harta yang ia miliki. Itu namanya zuhud. Orang yang tidak senang sebab bertambah, kalaupun bertambah ya alhamdulillah, disyukuri saja. Tidak kemudian dan sampai berlebihan dan lain sebagainya, tidak. Dia cukuplah alhamdulillah, Allah berikan kelonggaran rezeki. Tapi kalaupun hilang, berkurang, dia tidak merasa disedihkan. Itu namanya zuhud. Nah, ini yang perlu kita. Sama seperti orang tukang parkir itu ya. Tukang parkir itu kan bisa kita jadikan contoh falsafahnya. Di sebuah supermarket
mall misalnya, ada tukang parkir. Setiap mobil masuk, motor masuk, kendaraan masuk, ditungguin sama dia, dijaga. Kemudian ketika mobil itu pergi satu persatu, dia senang. Motor atau kendaraan itu pergi satu persatu dari tempat parkir, dia senang. Kenapa seperti itu? Satu, karena dia meyakini mobil itu bukan punya dia, itu kan titipan Allah, titipan orang untuk dia jaga, bukan dia miliki. Yang kedua, dia menjaga titipan itu. Nah, misalnya ada orang parkir mobil, terus kemudian pas dia mau ambil mobilnya, spionnya patah, bempernya hilang. Kira-kira yang nitipin mobil itu kira-kira marah apa tidak itu? Pastinya marah. Loh, dititipin kok tidak dijaga? Harusnya dijaga, wong nanti juga akan mendapatkan imbalan dari orang yang menitipkan itu tadi. Sama, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kekayaan kepada kita, menitipkan kelebihan harta, menitipkan anak, menitipkan istri, menitipkan jabatan, itu kalau tidak dijaga, yang nitip pasti marah. Yang nitip marah. Punya anak 2, 1 naudzubillah jadi penjahat, mencuri, tertangkap polisi. Yang satunya lagi minum-minuman keras, mabuk-mabukan, tangkap polisi misalnya. Itu kan titipan anak itu. Kira-kira yang menitipkan marah enggak kalau seperti itu? Marah. Allah menitipkan uang untuk kita, harta untuk kita, tidak kita jaga, tidak ditasarrufkan sebagaimana mestinya. Nah, seperti ini kan, sudah banyak panitia-panitia zakat segala macam. Itu dalam rangka mentasarrufkan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak laksanakan, pasti yang menitipkan adalah marah. Allah menitipkan jabatan ataupun kedudukan, kalau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pasti yang nitip adalah marah. Nah, mentang-mentang punya kedudukan, kemudian dia semena-mena dengan bawahannya, tidak mau berbuat yang baik, sakar PDW misalnya. Nah, seperti ini pasti yang nitip adalah marah. Harta yang Allah titipkan, kekayaan, kelebihan harta, rumah, anak, istri, itu titipan dari Allah. Pertama harus dijaga. Kalau tidak, pasti yang nitip nanti adalah marah. Kalau Allah sudah marah, nah diutus tuh gunung meletus, angin puting beliung, musibah-musibah ataupun bencana-bencana yang terjadi itu bukan karena yang lain-lain, karena perbuatan manusia itu sendiri. Dalam ayat kan ada zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan atas perbuatan manusia itu sendiri, karena tidak menjaga. Ada gunung, ada hutan ditebangin liar. Akhirnya apa? Nah, tidak bisa menahan, terus banjir dan seterusnya. Nah, ini kan akibat manusia tidak menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti marah. Kalau Allah sudah marah, tidak ada yang bisa mengkafar ataupun tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Maka az-zuhdu fid dunya. Dalam sebuah ayat disebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farahu biha akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Insyaallah. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan apa-apa yang telah Allah ingatkan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, Allah buka untuk mereka pintu apapun. Pintu rezeki dibuka, kolega bisnis banyak, dimudahkan urusan pekerjaan, dimudahkan urusan keluarga,
punya rumah mewah, kos-kosan, kontrakan sana sini, tanah sana sini, aset di mana-mana. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Sepertinya dunia sudah dia miliki. Hatta idza farihu biha, sehingga ketika dia terlalu disenangkan dengan apa yang ia miliki, melupakan perintah Allah. Nisbatnya orang punya harta, dia melupakan zakatnya. Nisbatnya orang punya anak, dia melupakan untuk mendidik anaknya. Nisbatnya orang punya jabatan, dia melupakan bagaimana menggunakan jabatan itu dengan baik. Punya istri, dia melupakan bagaimana mendidik istrinya. Nah, kalau sudah seperti itu, akhadnahum baghtatan, Allah mengambil dengan seketika. Wa hum la yash'urun, dia tidak mengetahui atau tidak merasakan. Maka ketika manusia kemudian terlalu dibahagiakan sehingga dia lupa siapa yang memberi, untuk apa diberi, kepada siapa harus ditasarrufkan, maka yang terjadi adalah Allah akan mengambil dengan seketika. Dan itu sangat mudah sekali. Karena dia melupakan Allah, dia sombong atas dirinya sendiri. Mungkin dia merasa itu miliknya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri, tidak ada urusannya dengan yang lainnya. Kalau sudah seperti itu, akhadnahum baghtatan, kami, kata Allah, akan mengambil dengan paksa ataupun dengan seketika, sampai dia tidak merasakan. Karena ketika manusia sudah memiliki rasa sombong, melupakan Allah, melupakan pemberian Allah, Allah ambil nikmatnya. Dan itu sangat mudah sekali. Ada seorang mu'allif kitab ya, namanya Ibnu Malik, orang Andalusia. Andalusia itu sekarang Spanyol. Dia bukan orang Arab, namanya Ibnu Malik, menulis kitab tentang gramatika bahasa Arab, berbentuk bait-bait sebanyak 1000 lebih, 4 bait berbahasa Arab, menjelaskan tata bahasa Arab, gramatika bahasa Arab. Waktu menulis di muqaddimah 4 atau 5 bait di awal itu berhenti, tidak bisa melanjutkan. Biasanya orang kalau sedang nulis itu kan secara garis besar big picture-nya sudah ada di otak, kemudian dia tuangkan dengan tulisan, nanti datang lagi tulis lagi dan sampai selesai. Sama, dia pun sama seperti itu. Sudah ada di otak sini, mau dituliskan, baru sampai di 4 bait berhenti, tidak bisa melanjutkan tulisannya. Beliau menulis wa taqtadiri dan bihuri sukhti fa'iqatan alfiyata bin mu'ti, berhenti, tidak bisa melanjutkan, padahal sudah ada di sini semuanya. Hilang hafalannya, ingatannya hilang. Diingat-ingat ya enggak ingat. Apa ini, setelah ini saya menulis apa tadi, tidak bisa melanjutkan. Karena di situ dituliskan, dan nanti tulisan saya itu nanti mengatakan seperti itu dalam mukadimahnya, akan bisa menandingi tulisannya Ibnu Mu'ti, guru saya. Yang terjadi, dia berhenti, tidak bisa melanjutkan. Pada akhirnya kemudian bermimpi bertemu dengan gurunya, diingatkan, wahai Ibnu Malik, engkau jangan sombong, engkau bisa seperti itu ya karena guru-gurumu yang mengajarkan. Ilmu yang kau punya itu bukan dari payahmu sendiri. Ada peran seorang guru pendidik yang mengajarkan kepadamu. Apapun ilmunya, disiplin apapun yang sekarang kamu kuasai, itu tidak lepas dari jasa seorang guru-guru yang mengajarkan kepadamu. Terus terbangun, ingat, akhirnya kemudian baca istighfar dan seterusnya, bisa melanjutkan tulisannya sampai akhir. Itu manusia kalau tidak ingat dari mana ia dapat, untuk apa, dijaga apa tidak, Allah akan mengambil seketika. Dan itu sangat mudah sekali. Banyak orang punya hafalan hilang saat itu juga. Banyak orang punya uang harta yang melimpah, saat itu juga hilang. Tidak jauh-jauh. Kisah yang selalu kita ingat, kisahnya Qarun, kan orang kaya. Kaya sekali. Dalam riwayat dikatakan kunci
gudangnya aja diborong 5 tidak kuat, saking banyaknya harta. Karena dia lupa dari mana itu datang, untuk siapa ditasarrufkan. Yang terjadi adalah ditenggelamkan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka uzhud fid dunya yuhibbukallah. Janganlah terlalu kau mencintai dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Kemudian wazhud fima indan nasi yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu di dalam urusan manusia, pasti manusia akan mencintaimu. Ada orang punya uang 100.000, hilang 50.000. Dia nangis. Ditanya sama temennya, lo kenapa kamu nangis? Uangku hilang 50.000. Nih, jangan nangis, saya kasih 100.000. Jangan nangis, saya kasih 50.000. Sudah lengkap tuh, jumlahnya 100.000. Tambah nangis lagi. Lo kok tambah nangis lagi, kenapa? Coba kalau nggak hilang, jadinya kan 150.000 gitu. Sudah dikasih ganti oleh Allah lewat orang lain, masih nggak terima. Kenapa? Karena dia masih tomak urusan dunia. Jadi punya uang 100.000, hilang 50.000, diganti sama temannya 50.000, masih nangis, masih sedih. Ditanya kenapa kok sedih? Kalau tidak hilang, pasti jumlahnya 150.000 gitu. Harusnya sudah cukup, tapi karena dia tidak terima, tidak qanaah, tidak menerima, kemudian masih berharap lebih dari urusan dunia, tidak mau zuhud dalam urusan dunia. Yang terjadi dia seperti itu. Coba kalau tidak hilang 50.000, pasti sekarang jumlahnya adalah 150.000. Itu manusia. Kecintaan terhadap dunia tidak bisa hilang, tapi harus kita lawan. Karena itu Rasul menyampaikan uzhud fid dunya yuhibbukallah. Kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai kita, apapun Allah berikan gitu. Kalau Allah sudah mencintai kita, jangan kita minta, tidak minta aja Allah beri. Ada orang tua cinta kepada anaknya berprestasi, sekolah rajin, hafalannya lancar, akhlaknya bagus. Kira-kira orang tua senang apa enggak? Senang, berarti dia bisa menjalankan perintah orang tua dan guru-gurunya. Enggak minta itu dikasih. Nak, kamu kok rajin sekali, nih saya kasih hadiah dari ayah misalnya. Anaknya senang, tambah rajin lagi. Kan begitu. Artinya kalaupun tidak minta saja kita sama Allah, pasti Allah berikan. Itulah. Karena Allah Zat Maha pemberi rezeki. Yang kita minta, yang tidak kita minta, Allah sekarang kasih. Buktinya sekarang kita ini, alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan bertemu dengan Ramadan, menjalankan ibadah puasa malamnya, siangnya dan segala macam. Di samping semoga kita tetap istiqomah ya sampai di penghujung Ramadan itu nanti, sehingga dikategorikan dalam menjadi hamba yang bertakwa. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat terkait urusan az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memanajemen apa yang Allah berikan kepada kita, merubah pola pikir kita dari hubbud dunya menjadi zuhud fid dunya, sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Kalau hati kita sakit, tidak bisa menikmati ibadah kita. Sama halnya dengan pisau itu, kalau berkaratan ada bentuknya pisau, tapi tidak bisa untuk membuat, memotong, mengiris dan lain sebagainya, sehingga tumpul tidak berfungsi. Sama dengan hati kita, kalau ada penyakitnya, ada kotorannya, maka hati itu tidak berfungsi. Dibacakan, dikasih nasihat tidak menerima, bacakan Al-Quran tidak bisa menerima, dan lain sebagainya. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.